datang tentang trading tapi tidak mau mengenal sisi dalamnya dulu. Oke. Nah, itu bisa menjadi duka berat untuk kita para wakil piala. Oke. Kenapa ini bisa resmi di pemerintahan? Iya. Kenapa pemerintah bisa kasih lisensi? Iya. Kayak raja terdaftar di Bapepti. Iya. Banyak dasar-dasar yang harus kita pelajari. Harus belajar. Benar-benar harus kita pahami sehingga kita benar-benar terbuka. Ini bukan bisnis yang seperti dibilang nggak nyata, bukan. Nah, yang paling penting itu paham dulu nih skim bisnis itu gimana. Iya. Pasti ada untung dan rugi dong. Iya. Nah, selama itu yang kita hadapi adalah untung dan rugi, itu udah pasti namanya luar negeri sana. Iya. Itu mereka tidak lagi menawarkan bisnis ini, justru bahkan orang yang berlomba-lomba untuk belajar bisnis ini. Iya. Kurang lebih gini, begitu investor sudah paham, Iya. dan dia sudah mengerti untung dan rugi, Iya. wakil pialang ini kan bukan orang yang wajib memberikan keuntungan. Iya. Wakil pialang ini adalah orang yang mengedukasi, Iya. mendampingi, dan memberitahu gimana cara-cara penggunaan. Orang kaya itu tidak kredit. Orang kaya itu jalan-jalan masuk duit. Terima kasih ya weh sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, sedap. Oke Wageng, what's up, apa kabar? Jumpa lagi bersama aku Nodi Wageng. Ya seperti biasa di konten hari ini aku bakal cerita ngebacot untuk kalian semua. Yang pastinya konten hari ini tidak sepatu, tidak cerita mistis, pastinya tentang trading. Oke, jadi kebetulan aku sudah ada narasumber. Ya, di mana seorang narasumber ini sudah sangat lama sekali bercimpung di dunia trading. Ya, abang daya kita ini adalah seorang wakil pialang yang sudah sangat terkenal, bahkan sudah melegenda di Medan. Ya, jadi kita bakal kenalan dengan abang kita ini langsung. Jadi kita bakal tanya-tanya. Nah, buat kalian kalau mau tahu ini orang yang mana, terus siapa namanya, terus kayak mana sih pengalaman dia selama jadi dunia trading, dia hidup atau meninggal atau loss atau profit, kita bakal kenalan dengan dia langsung pastinya. Oke, siap. Sebelum aku hadirkan dia ke sini, aku meminta tolong sama kalian jangan lupa like, comment, and share video ini supaya apa? Aku makin semangat buat video agar konten-kontenku bermanfaat dan mengedukasi pastinya. Oke, langsung kita panggil dia. Ini dia, abang dan kita. This is Bang. Iya, mantap sekali. Mantap. Oke. Apa kabar Pak Geng? Siap, sehat Abangku. Sehat. Kok bisa tadi nggak ada tiba-tiba ada? Itulah luar biasa Pak Geng ya kan, bisa menciptakan sesuatu yang nggak ada. Oke, ilmu yang main kali ini. Ilmu menghilang apa ya? Pak Geng nggak ada. Oke, siap. Jadi Bang, kita bakal kenalan dulu dengan abang kita. Bang, nama abang siapa Bang? Perkenalkan Bang. Halo Pak Geng, jadi nama saya Raja Minandus Regar. Bang Raja. Salah satu wakil pialang di kota Medan lah. Ya. Udah berapa lama Abang berkecimputan? Berkecimpung. Berkecimpung. Ya kurang lebih dari tahun 2016 lagi. 2016 ke 2023 sekarang. Ya kurang lebih hampir 7 tahun lah. 7 tahun, oke. Kalau aku kan di trading ini kan baru 2 tahun nih kan. Boleh nggak Abang berbagi pengalaman kenapa pertama kali Abang bisa kenal dunia trading? Oke. Kebetulan aku kuliah di jurusan perbankan syariah, ekonomi ya. Nah di ekonomi itu dibahas tentang pasar modal. Oh, pasar modal, oke. Pasar modal itu kan saham dalam negeri ya makanya. Saham dalam negeri, oke. Bursa efek lah lebih tepat. Bursa efek, oke. Nah pada saat itu aku sambil kuliah sambil kerja, Sambil cari kuliah, penghasilan sambil lah untuk bisa bayar uang kuliah. Oh, jadi sambil kuliah? Sambil kuliah kemarin. Oke. Oh, berarti waktu kuliah pun aku udah kenal trading belum? 2016 sudah itu. Jadi 2016 itu aku masih semester 5 Pak. Masih semester 5, Semester terus 5. udah. Jadi mengenal bisnis ini Pak. pada saat masih kuliah dan kebetulan ini juga pasar modal Oh, sebenarnya. pasar modal lagi. Nah mungkin banyak masyarakat yang masih belum paham Ya. dan masih belum mengerti lebih detail tentang pasar modal Pasar ini. modal. Jadi kadang-kadang masih banyak pemikiran yang negatif tentang bisnis ini. Iya. Apalagi sekarang gonjang-ganjing kiri Oh, pasti kanan ya. ya. Itu pasti. Siap, pasti ya. Pasti. Terus gini Bangku, Ya. selama Abang berkecimpung di dunia trading, Oke. derita suka dukanya jadi abang lah pialang ini kayak gimana Bang? Yang Jadi pernah pialang lah ya. Iya, kita bilang nggak usah duka suka, jadi duka cita, dukanya dulu, Oke. kesedihannya, yang sedihnya dulu. Selama abang berkecimpung selama 7 tahun, apa Oke. nih? Oke. Yang pasti gini dia Pak, kita kan kalau ketemu sama kita bilang lah ini masyarakat atau investor lah ya. Oke. Kurang lebihnya kalau di saya itu waktu bilang kita kerjasama sama investor. Oke. Nah dukanya itu kalau kita ketemu sama investor nih, Iya. ada masyarakat yang kepengen mengenal pasar modal. Iya. Nah dia mengenalnya itu setengah-setengah Pak. Setengah-setengah. Nggak sampai detail, nggak mau paham apa ini future market. Nah, future market ini kan bisnis yang kurang lebih kalau bahasanya itu modern atau masa depan ya. Oke, future. Future. Oke, siap. Jadi
banyak masyarakat yang hari ini dia datang tentang trading tapi tidak mau mengenal sisi dalamnya dulu. Oke. Nah itu bisa menjadi duka berat untuk kita para wakil galang. Oke, jadi maunya itu investor Lebih itu mendalami gitu deh, supaya mendalami. paham dulu nih, ini future market apa sih gitu, apa sih kelebihan di future market. Nah jadi kalau ada investor yang nggak mau tahu itu, Pak, justru itu jadi kayak bumerang ke kita. Iya. Ada yang bilang, ini penipu nih raja nih, Iya. ini wakil pialang yang abal-abal nih gitu. Iya, gitu. Ini semua tentang noko nih ya gitu. Jadi gitu. kurang lebih itu tunjangan semua muka kita. Jadi bahasanya masih kurang literasi. Iya benar. Jadi Iya. pemahaman tentang apa sih future market. Nah, kenapa ini bisa resmi di pemerintahan? Iya. Kenapa pemerintah bisa kasih lisensi? Iya. Kayak raja terdaftar di Bapepti, Iya. SK kita jelas, Iya. nomor izin kita ada. Iya. Kenapa ini bisa ada? Iya. Nah, berarti kan ada suatu sistem Iya. atau yang diciptakan pemerintah Iya. untuk kita masyarakat Indonesia. Iya. Dan ini kalau di luar ini udah sangat melek, Pak. Melek. Justru ini Yang bisnis tahu. yang keren di luar sana. Di luar negeri. Di luar Oke, negeri. siap. Nah, abang pernah nggak merasakan enaknya? Ya enaknya itu pasti Selama abang kalau udah 7 tahun ini, apa yang abang rasakan? nah begitu kita udah bisa investor ini lancar, Pak. Nah itu kita dapat rezekinya enak banget. Nggak perlu, nah kan kebetulan nih Raja kan dapat fee transaksi lah ya. Iya, oke. Karena kita kebetulan konsultan. Nah Iya. konsultan ini kan banyak bidang nih. Iya. Konsultan kesehatan, konsultan properti, Iya. konsultan hukum. Iya. Nah kita termasuk di konsultan keuangan. Konsultan keuangan. Nah, oke. konsultan keuangan ini pure dapat fee transaksi Iya. dari para investor. Dari kita. para investor. Nah, begitu kita bisa didik dan investor yang melek, Iya. itu rezeki banget, Pak. Untuk kita. Ya, itu kayak benar-benar kita rasa, wah enak kali ini juga. Iya. Padahal di luar negeri banyak juga bisnis seperti Wah, itu. banyak. Banyak banget ya. Oke. Apalagi itu kalau kemarin kan kebetulan kita ada sharing-sharing sama owner, ya. Jadi ada sharing sama orang-orang yang luar negeri. Iya. Baik itu di Eropa dan Amerika. Nah justru kalau ada orang yang bisa memahami future market itu udah dianggap 2 jempol lah depan. 2 jempol. 2 jempol banget karena ini bukan pembelajaran atau ilmu yang bisa dibilang gampangan gitu. Banyak dasar-dasar yang harus kita pelajari, Harus belajar. benar-benar harus kita pahami sehingga kita benar-benar terbuka. Ini bukan bisnis yang seperti dibilang nggak nyata, bukan. Jadi kalau kita udah benar-benar paham, kurang lebih, Wak, sekarang kita udah masuk kepada fase future market. Oke. Wak, beli sesuatu pakai Shopee gampang nggak? Iya, gampang. Beli tiket pesawat nggak perlu lagi ke airport dong. Iya, betul. Nah. dari HP semua. Benar. Jadi apa-apa sekarang kan udah dari handphone. Iya. Kurang lebih kita udah masuk kepada future market itu. Udah future aja. Benar. Apa? Udah masa depan, Pak. Udah masa depan. Oke, semua ya kan. Terus, Pak. Ya. Itu kan suka duka. Benar. Oke, suka duka. Ada nggak ide dari Abang? Ya. Buat mereka kalau yang pemula yang ingin bergabung di pasar modal ataupun ada pendidikan yang harus dia ikuti ataupun macam mana, Bang. Misalkan ada orang mau bergabung nih, Ya. saran dari Abang untuk orang yang memang betul-betul nol ilmu, Pemahaman ya? iya pemahamannya nol, literasinya kurang lah. Oke, kayak gini. Mungkin Wak, jadi untuk bapak-bapak para investor juga atau teman-teman yang mau berkecimpung di dunia pasar modal Ya. ataupun future market ya, artinya gini, kita harus paham dulu dari awal ini semua bisnis. Nah, bisnis itu pasti ada planning transaksinya Ya. atau planning dalam bisnis, Ya. ada strategi manajemen, ada strategi berjalannya apa, kemudian risk manajemennya apa. Nah, yang paling penting itu paham dulu nih skim bisnis itu gimana. Iya. Pasti ada untung dan rugi dong. Iya. Nah, selama itu yang kita hadapi adalah untung dan rugi, itu udah pasti namanya bisnis. Nah, ini kalau ada Tapi- untung ada rugi. ada Iya. untung pasti ada rugi. Iya. Tapi kalau tadi image-nya, oh ini uang dibawa kabur nih, Iya. nah itu mungkin bukan di dalam bisnis kita trading. Iya. Itu udah pasti di dalam future market tidak ada uang dibawa kabur. Tidak ada. Nah, yang terpenting juga begitu kita sudah mau berkecimpung di dalam bisnis ini, ya kita harus siap dulu dengan perhitungan-perhitungan yang sudah ditentukan. Oke. Contoh di pemerintah kan kita sudah ada nih Bursa Efek Indonesia dan ada Bursa Berjangka Jakarta. Oke. Perhitungan pembelian di Bursa Efek Indonesia sudah ditentukan, satu lot 1.100 lembar. Iya. Nah, kalau di Bursa Berjangka Jakarta yang di bawah naungan pemerintahan Kementerian Perdagangan Indonesia dan ditunjuklah itu salah satu eselon satunya Bapepti. Iya. Nah, ini sudah ada perhitungannya juga. Satu lotnya itu contoh 1.000 US dollar. 1.000 US dollar. Nah, jadi dari ketentuan-ketentuan ini berapa kontrak size kalau
keuntungan di produk gold contoh, berapa keuntungan 1 poin untuk di produk mata uang contoh. Jadi harus paham dulu dari dasar ini Pak. Jadi supaya jangan ketika sudah join di dalam future market nggak siap dengan untung dan ruginya gitu. Oh, oke ya. Tiba-tiba dapat untung 1 miliar, 2 miliar kan terkejut pula Pak ya kan? Kalau untung. Kalau rugi apakah Nah, siap juga? jadi gini, kalau orang-orang yang baru bergabung itu kan dikasih literasi juga. Orang jadi- mau bergabung di pasar modal tuh. Kurang lebih kita wakil pelang sebenarnya tujuannya adalah seperti itu. Kita akan edukasi dulu sebelum bergabung, kita kasih dulu perhitungan-perhitungannya, Iya. akun simulasi sampai investor benar-benar paham. Akun simulasi maksudnya akun demo. Akun demo, demo Oh, account, diajari simulasi. dulu. Kita ajarin dulu Pak. Diajari dulu. Nah, setelah dia bisa menggunakan, jadi dia ada fasenya gini Pak. Ketika kita ajarin akun demo, ada fasenya itu mengenal akun demo dulu, Iya. memahami dulu akun demo, baru trading. Oke. Jadi nggak langsung tiba-tiba begitu join langsung trading akun demo nih contoh kita. Iya. Jadi bukan hanya begitu belajar langsung trading demo. Jadi kita pahami dulu gimana cara menggunakan akun demonya, gimana cara order, gimana cara jual otomatis, gimana cara beli, itu kita ajarin dulu. Diajari dulu. Nah setelah paham cara penggunaannya baru kita masuk kepada metode transaksi. Nah metode transaksi ini kita bilang analisa lah Wak ya. Oke. Di dalam analisa itu tidak ada kata pasti. Oke. Nah yang terpenting adalah sama-sama kita sepakati dulu arahnya. Oke. Nah jadi dari dua yang tadi saya bilang ada pasar modal dan ada bursa berjangka Jakarta. Iya. Ini kebetulan sistem transaksinya sedikit berbeda. Oke. Di bursa efek kan dia cuma satu arah Wak. Oke. Ya, di bursa efek itu cuma satu arah. Iya. Artinya kita cuma bisa beli arah naik. Oh, di bursa efek. Bursa efek Wak. Itu naik Nah, aja. itu cuma naik aja. Contoh, Wak beli saham T gitu kan, Iya. saham A, dia harganya cuma bisa mengharapkan harga naik. Oke. Nah, kalau di bursa berjangka Jakarta ini, future market itu bisa dua arah. Oke, bisa Nah, buy, bisa sell. buy, bisa sell. Oke, siap. Nah, di dalam trading itu sebenarnya mau buy, mau sell silahkan bebas. Oke. Nah, yang terpenting adalah Uak harus tahu dulu ketika udah ambil buy atau sell, Iya. di mana Uak mau jual, di mana Uak mau batasi resiko, harus berani Dan harus tahu juga. dan harus tahu juga. Oke, siap. Abang dah berarti udah 7 tahun 7 tahun. Bro. di sini ya? Ya. Oke, gini. Kan banyak tuh di luar. Ya. Ala future ini nggak jelas. Ya. Iya kan? Apalagi yang wakil-wakil pialang kan banyak berita miring. Benar. Benar kan? Ya. Selama abang 7 tahun, menurut abang yang abang kerjakan ini worth it, maksudnya bertahan lama atau macam-macam robot-robot trading itu, Bang? Oke. Ah. Nah, gini. Menurut abang sendiri? Kalau aku pribadi ya, Pak, Di ya. perusahaan abang sendiri ya. Bisnis ini akan bertahan lama juga. Ya. Itu kalau kita wakil pialangnya terkhusus dan teman-temannya wakil pialang lain, Ya. itu satu pemikiran dulu. Satu pemikiran itu kayak gini Pak. Kayak kita tadi yang kita bilang di Amerika, di luar negeri sana, Iya. itu mereka tidak lagi menawarkan bisnis ini. Justru bahkan orang yang berlomba-lomba untuk belajar bisnis ini. Iya, belajar ya. Belajar. Jadi kalau kita wakil pialang di Indonesia ini tidak memberikan edukasi yang jelas, Iya. dalam arti yang kayak tadi Raja bilang Pak, dari mulai pertama pengenalan tentang bisnis, Iya. pemahaman tentang bisnis. Nah, karena kan kita ketemu nih sama orang yang justru dia bukan pebisnis. Mungkin dia basically pernah bekerja di suatu perusahaan swasta yang basically punya banyak penghasilan. Iya. Kemudian pensiun. Nah, Iya. ini kan nggak ada pengalaman bisnis nih Pak. Oke. Dia kan yang dia lakukan itu kurang lebih sebagai pekerja. Iya. Nah, mental bisnis itu nggak ada di dalam dirinya. Iya. Nah, kita ketemu sama orang yang seperti itu dan Iya. ujuk-ujuk kita ajak ke trading, Iya. itu bisa membuat mereka itu kayak nggak siap dengan resiko. Oke. Nah, kurang lebih kita harus edukasi dulu apa nih bisnis, seperti apa sih perhitungan bisnis, Iya. untung dan ruginya seperti apa sih. Iya. Oke. Kalau pekerja kan nggak ada resiko, Pak. Benar? Iya, menurut abang sendiri lah. Iya. Untuk usaha yang abang gelutin sekarang ini, itu akan bertahan lama ke depan atau hanya sebentar kayak robot trading? Nah, kurang lebih kemarin kan waktu masalah robot trading dan lain sebagainya. Iya. Itu kita kalau kita bertingkah laku sama seperti robot trading, Iya. justru hancur Pak di Indonesia. Berarti kalian sampai sekarang masih bertahan. Masih bertahan. Walaupun banyak gonjang-ganjing. Itu yang harus kita perbaiki supaya ini jadi tujuan tadi Kalaupun kita, tadi nggak bagus, berarti kalau bagus ya tetap bertahan. Ya, benar. Kalau nggak bagus, hancur. Hancur, ya? Nah, jadi kita gimana caranya ini bisnis bisa maju sampai panjang Iya. dan atau berhenti hari ini juga, Iya. itu tergantung kita waktu pialang. Kurang lebih maksud Raja itu seperti itu. Oh. Jadi kalau kita mau ini panjang, Iya. kami harus berubah wakil pialang. Oh, harus berubah ya. Menyampaikannya, mengedukasi itu harus jelas. Jadi
investor itu memang harus Pahami. diedukasi. Edukasi. Harus ya, Harus diedukasi. wajib. Iya. Itu wajib karena Karena bukan mau cari duitnya ya. benar. Jadi kalau nanti Bukan kita mau suruh lolos. Benar. Iya. Jadi kita kan kurang lebih gini. Begitu investor sudah paham Iya. dan dia sudah mengerti untung dan rugi. Iya. Wakil pialang ini kan bukan orang yang wajib memberikan keuntungan. Iya. Wakil pialang ini adalah orang yang mengedukasi, Ya. mendampingi dan memberitahu gimana cara-cara penggunaan. Nah, itulah kerjanya Wakil pialang bukan menjanjikan, ayo geng, modal 2M, profit nih 1M lah, Oke. gitu kan. Oke. Nah, kalau modal 2M ini 2M. Selama Abang 7 tahun berkecimpung di dunia ini, yang pernah Abang tahu berapa nominal seorang investor yang paling banyak pernah deposit? Ya ada yang sampai 5M. 5M. Yang paling banyak apa tahu? Ya kalau di Medan sih sejauh ini ada yang sampai 10M. 10M yang di Medan. Medan. Yang ada lebih gila lagi. Mungkin di Jakarta Pak, Itu sampai 50M. Oh, ada 50M investor ya, 50M. Itu bergerak candle itu. Oh, bisa jadi Pak ya. 50M bisa bergerak nggak? Klik dia. Berat gitu ya. Tapi kayaknya Indonesia masih belum lah Pak. Belum bisa ya, nggak cukup untuk gerakan gini lah. Oke, siap. Dan yang paling kecil di tempat abang sendiri itu depositnya berapa? Minimal 100 juta. 100 juta, cukup mahal kali bang. Ya mungkin lebih kepada risk manajemennya harus terpakai di situ. Oke, kenapa bisa sampai besar segitu? Kita sih nggak kayak trading lain kan bisa kemarin kecil. kita sedikit sharing kepada wakil pialang dan perusahaan ya. Iya. Artinya 100 juta ini kenapa kita buat di level itu supaya yang masuk itu bukan anak-anak mahasiswa. Oh, yang masuk. Anak-anak sekolah. Dan kan kalau yang kecil-kecil ini kita buat contoh bisa masuk 100 juta 100 ribu, 200 ribu, bahkan 1 juta, 2 juta. Nanti yang main itu yang masih sekolah. Oh, jadi udah tahu. Nah, Jadi bahasanya benar. kenapa dibuat besar? Biar yang trading ini memang betul orang yang punya uang dingin. Benar. Gitu Jadi ya? benar-benar orang yang sudah mungkin mapan di dalam Iya, keuangan. keuangan expert. Jadi kan banyak case dulu anak-anak SMA nih atau anak kuliahan justru yang dipakai itu uang SPP, Pak. Oh. Nah, begitu dia trading loss, dampaknya ke orang tua gimana? Oke, siap. Ya Mantap kan, sekali, ya. Bang. Nah, terus abang kan wakil pialang, Ya. berarti kan langsung abang berhadapan dengan investor. Benar. Investor ya, ketika kau menaruhkan uang untuk di pasar modal, berarti jadilah seorang investor, benar kan? Benar. Ketika investor abang itu loss, apa yang maksudnya bagaimana abang tanggapi? Oke. Tiba-tiba investor abang ini loss, kenapa wakil pialangnya? Ya. Gimana itu? Ya pasti Loss gak dia? kurang lebih Pak ya selama ini. Selama ini kan 7 tahun abang kan? 7 tahun ya. Begitu investor itu mengalami penurunan ya belum sampai level 0 aja Pak. Kita sebagai konsultan itu merasa terbeban juga. Terbeban. Ya, beban moral lah. Iya, oke. Artinya kita edukasi, sharing. Nah, begitu kita ketemu sama investor ya, tergantung feedback sama investor juga. Oke. Kalau ada investor yang tadi kayak aku bilang, wah mungkin aku di pertama belum bekerja kan belum wakil pialang langsung. Iya. Nah, wakil pialang itu kan profesi yang dimana itu butuh proses untuk daftar ke pemerintah. Oh, Nah, pertama aku balik bekerja pasti aku adalah asisten wakil pialang. Oke. Belum punya pengalaman mengedukasi, Oke. belum terlalu pinter memahami pasar, market, dan bisnis inilah terutama Pak. Iya. Jadi dari awal itu pasti waktu belum paham itu ngobrol sama investor kan belum sedetail sekarang mungkin. Iya. Jadi mungkin belum terlalu paham edukasi dan segala macam sehingga masih banyak terbeban Pak di dalam diri. Oh, berarti kalau investor loss abang terbeban juga. Terbeban nggak pasti. Jadi Kalau- begitu dia mengalami penurunan Iya. Tapi kalau dia profit, abang enjoy juga. lah dapat komisi ya Oke, aman. siap, Nah, betul. untuk sekarang kalau edukasi sudah pas sampai detail dulu. Iya. Nah begitu investor transaksi, justru sekarang begitu investor mengalami kerugian pun tetap friend Pak, tetap. Iya, berkawan. Tetap Oke. berkawan, kita tetap ngobrol. Artinya Iya, iya. bisnis ini yang terpenting jangan emosional, Iya. ada strategi beli dan jual, Iya. ada risk management. Iya. Nah, itu yang wajib selalu diterapkan dan kita sampaikan sama Iya, tapi kalau banyak di luar itu yang mengatakan bisnis abang ini feature-feature yang di Ya, depan ini, ya. ada feature-feature ini nggak ada, ini tipu semua. Ada juga yang statement itu judi. Nah, karena ini nggak berbentuk. Ya. Itu kalau abang pernah nggak jumpa investor bercakap kayak gitu? Oh banyak Pak. Jadi cuman abang jelaskan? Nah kembali kepada yang tadi saya sampaikan Pak, Raja sampaikan, artinya dasar future market ini masyarakat kita belum melek.
Jadi kalian belum melek. Belum. Oke, supaya melek. Supaya melek ya ketemu sama Raja. Iya, ketemu. Supaya kita Diskusi ngobrol, dulu. diskusi dulu. Artinya Iya. nggak join pun nggak apa-apa. Nggak join pun nggak apa-apa. Nggak berkecimpung di sini juga nggak apa-apa. Iya. Yang penting Friend dulu. Friend dulu. Jadi kalau begitu dengar dari pihak yang A, oh udah dapat nih dari wakil pihak langsung. Iya. Apa sih future market? Apa sih kelebihan dan kekurangan di future market? Ya, jadi jangan dengar sebelah. Jangan dengar sebelah. Harus dua. Apalagi yang sampaikan itu bukan di bidangnya, Pak. Iya, betul. Ya kan? Nah, Jadi bukan bidang dia jelasin iya, future market. tapi banyak di Indonesia itu. Kurang lebih yang gitu. menjelaskan itu, yang menjelaskan trading, Iya. pakar kartu kredit. Oh iya benar ya. Nah, dia suruh orang kredit. Kata Iya. dia orang kaya itu Nah, kredit untuk modal usaha dan Iya. untung dari usaha iya. untuk membayar Kredit. Orang miskin kredit itu untuk gaya hidup dia. Iya. Jadi penghasilan dia Untuk bayar kredit. untuk menutupin kredit untuk gaya hidup dia, katanya. Itulah salahnya, katanya. Sebenarnya aku pengen bilang orang kaya itu tidak kredit. Orang kaya itu jalan-jalan masuk duit. Malahan Iya. orang kaya itu bukan kredit. Nah, jadi- Dia itu memberi hutang ke orang. Kasih. Dia investor ke orang. Itu orang kaya, benar? Benar, Pak. Setahu aku gitu. Kalau namanya orang kaya, jadi gampang mau jadi orang kaya. Pak. Ya. Hidup kau akan jadi kaya ketika kau tidak pernah ada hutang. Benar. Gini, aku asal jumpa kawanku. Ya. Aku susah kali, Wak. Susah. Aku tanya, kau ada hutang nggak? Nggak ada. Kau orang kaya. Nggak ada utang ya, Pak ya. Rumah nggak hutang, Iya. mobil nggak hutang. Berarti kau orang Kaya. Orang kaya. Karena untuk apa kita kaya kalau banyak tagihan ini, banyak itu? Percayalah sama aku. Pusing ya, Pak ya. Negara aja pun pusing mikirkan hutangnya. Iya. Benar kan? Benar. Jadi kalau orang kaya itu adalah orang yang tidak berhutang, malahan dia kasih hutang. Cocok. Kasih dana untuk dikelola. Pak. Iya, benar abang gue. Betul lah. Kasih income ya, Pak ya. Iya lah. Jadi harusnya yang bercerita itu, kalau kau mau cerita ayam, kau yang memberi statement itu maunya tukang ayam. Iya, Pak, benar. Iya kan? Setuju. Jadi sesuai profesinya, jangan merembet ke sana, merembet ke sini. Ada lagi yang bilang trading ini judi. Nah. Benar kan? Oke. Sedangkan dia enggak diliterasi, enggak ada edukasinya sama Iya, sekali. benar. Kenapa katanya? Kenapa ini judi? Ya kita bilang gini, ya judi karena nggak berbentuk gitu. Sesuatu yang nggak berbentuk ini adalah judi. Ya udah kalau gitu kau beli pulsa judi. Benar. Ya kau beli 8.000 dijual 12.000. Benar. Iya sama. Naik kali peningkatan itu, Pak. Iya sama nggak di situ? Iya. Enggak, dia apa sama nggak? Di harga. Di harga. Bisa jual beli juga loh, Bisa. pulsa itu. Bisa. Kenapa? Waktu ada orang jual murah, kau beli aja nanti kau jual lagi. Kan bahasanya gitu. Apalagi sekarang masanya ke depan ya Bang ya. Yang kayak abang bilang tadi apa kan? Kalau ke depan tuh Future market. iya, semua orang dari handphone. Benar. Oke, siap. Jadi, biar nggak panjang kali videonya. Jadi, Bang, ada nggak pesan buat orang-orang yang nggak paham dengan bursa Ya. yang ada di Indonesia? Abang sebagai wakil pialang, kasih tahu dong, kasih saran buat mereka yang masih pemula. Oke. Bagaimana ingin kalau ingin bergabung, terus bagaimana kalau ingin pintar dulu. Oke. Saran lah Bang kasih ke dia. Coba. Oke, gini. Mungkin tiga hal yang sangat menarik menurut saya Pak, tentang future market ini. Iya, oke. Supaya mana tahu nanti teman-teman atau rekan-rekan sekalian mau Iya. memahami bisnis future market. Oke. Menurut saya future market itu simple, Ya. mudah, efisien. Ya. Jadi tiga hal ini membuat saya menarik tentang future market. Oke. Simple, ya. Artinya gini, future market ini bisnis yang bisa dibawa kemana-mana. Oke. Jadi supaya teman-teman kalau mau mengenal future market, pahami dulu dari tiga ini. Iya. Simple, bisa dibawa kemana-mana. Iya. Uang nggak perlu karyawan, Iya. uang nggak perlu toko, Iya. uang nggak perlu orang-orang yang jaga toko, Iya. bisa dibawa kemana-mana. Oke. Hanya menggunakan handphone. Ada menggunakan handphone. Cocok ya Pak ya. Siap. Yang kedua mudah. Mudah. Untuk melakukan ini tidak perlu rumus kuadrat, persen dan segala macam, bagi, kurang, ketambah, nggak perlu Pak. Nggak perlu ya. Hanya perlu sekali klik, Iya. 2 kali klik, 3 kali klik, sudah terbeli. Jadi duit. Jadi duit. Nah, kalau nggak jadi duit ya rugi. Jadi rugi. Menjual juga sama. Jangan pikirkan untung aja, benar Iya, ya? benar. Jadi harus tahu ruginya juga. Ya, jadi mudahnya itu
tidak perlu rumus-rumus yang repot, perhitungan-perhitungan yang luar biasa. Jadi mudah itu hanya 3 kali klik sudah membeli posisi, 3 kali klik sudah jual posisi. Oke. Di future market seperti itu. Nah, efisien. Nah, kita dalam bisnis itu kan dagang yang mau kita cari efektif di dalam bisnisnya, efisiennya dulu kan, Pak. Iya. Nah, ketika kita sudah dapat simpelnya, kita sudah dapat mudahnya, ya tinggal efisiennya dulu nih. Nah, efisien ini ada perhitungan di mana kalau kita mau beli sesuatu dengan nominalnya contohnya kecil, kita mau belinya besar, nah resiko besar. Betul. Nah, jadi kalau kita punya modalnya gede, kita belinya kecil, resikonya kecil. Betul. Jadi dasar ini yang bisa membuat bisnis ini efisien. Oke, siap. Jadi kalau teman-teman mau kenal bisnis future market, mau beli bisnis future market, readykan dulu nominal modal dan perhitungan pembelian jangan besar-besar. Iya. Jadi sehingga efisien bisnis sudah keluar. Siap. Kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih itu. Oke, mantap ya. Makasih banyak buat kalian udah nonton video ini. Semoga Thank you. ini bisa nambah ilmu untuk kalian. Siap, siap. Jadi sebelum kalian bergelut di dunia ini, di bidang ini Ya. gitu ya, kalian harus belajar dulu pastinya Pasti, ya. wajib. Ya, terus hati-hati menginvestasikan uang kalian ya, karena nyari uang itu susah dan penipu di luar sangat banyak. Yang pasti jangan terima lagi yang pasti untung 10%, pasti untung 20%. Itu lah ya. Nggak perlu babukti itu bom preman, jangan lagi dengan orang seperti Gitu. itu. Siap. Karena waktu di yang robot-robot tuh ngomong babukti itu apa, cuma sebagai mafia tuh bikin segala macam. Nah itu semua bullshit dan akhirnya apa jong. Wah. Jom, siap. Nah, itu. Oke, nanti mungkin kalau ada yang minat banyak pertanyaan ataupun kalian Ya. mau tanya apa aja, nanti mungkin kita buat lagi, Boleh, bincang boleh. lagi. Bebas, Namanya Pak. kan kita mengedukasi orang itu. Sip. Benar gak Bang Dar? Benar. Makasih banyak udah nonton videoku dari awal sampai habis. Videonya lumayan panjang juga. Jangan lupa tinggalkan komen kalau kalian nonton dari awal. Kalau kalian komen, jangan lupa ketik nama IG kalian. Karena kenapa? Setiap orang yang beruntung aku biasanya kasih uang ataupun hadiah giveaway dari aku. Ya jangan lupa follow Nodi Wak Geng, ini ada IG-nya juga. Jangan lupa subscribe juga Wak Geng. Aku Nodi dan ini Raja. Assalamualaikum. See you next time. Bye.